tahun. Sudah ada Rasul, sudah ada Nabi, sudah diturunkan Al-Quran. Lu kok disone-sone ingkar kepada Allah? Coba dia jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika syafi'ina wa kalimina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalana hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, Tuan Amir serta pengurus Silatul Takir yang saya hormati, yang saya banggakan, dan seluruh jamaah masjid Silatul Takir yang pada malam hari ini sama-sama khidmat mengikuti Muhammad Rasul, dan insyaallah berlanjutkan dengan kajian kita tiga waktu yang seperti biasa. InsyaAllah apa yang telah kita bersama-sama ikuti khidmat kita Muhammad Rasul, mudah-mudahan menambah mahabbat kita kepada Allah, mahabbat kita kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti biasa saya akan melanjutkan kajian untuk mengisi ta'lim kita pada malam hari ini. Alhamdulillah dengan segala upaya dan kesabaran setelah istiqomah jamaah Senin malam Selasa untuk tahfidz Al-Quran, kita sudah memasuki juz yang keempat, yaitu surah Al-Imran. Kemarin sampai pada ayat yang ke-100, memasuki halaman atau lembaran yang kedua di juz yang keempat ini. Akan saya lanjutkan satu atau dua ayat untuk taklim kita di malam hari ini. Ayat yang ke-101 dan juga 102. Dua ayat insyaallah kita akan bahas. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk berbenah diri dan terus memperbaiki diri sehingga mengakhiri tahun 2023 memasuki 2024 nanti kita bisa berbaik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan dan panjenengan mohon simak dengan iman, tentu bukan sekedar dengan telinga tapi dengan kebenaran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa antum tutla 'alaikum
termaktub dalam surah ketiga surah Ali Imran ayat 101 dan 102. Untuk terjemahan berkata tentu tidak ada kata yang baru bagi yang biasa belajar taklim di Senin malam Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa. Kaifa itu kalau bahasa Jawanya kepiye. Kepiye artinya kepiye? Bagaimana? Wa kaifa dan bagaimana? Takfuruna kalian kafir, kalian ingkar. Wa antum dan kalian tutla dari kata tilawah, dibacakan alaikum atas kalian apa ayatullahi, ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh dan di dalam kalian rasuluh, ada rasulnya, kekal utusannya Allah. Waman dan siapa yang ya'tasim berpegang teguh, dan siapa yang berpegang teguh billahi dengan Allah, maksudnya dengan tali agama Allah, faqad maka sungguh hudiya, kalau ada memberi petunjuk, kalau hudiya diberi petunjuk, maka sungguh diberi petunjuk ila siratin mustaqimin, kepada jalan yang lurus. Itu kalau perkataan, sehingga tidak ada kata baru di sini. Wa kaifa takfurun dan bagaimana kalian ingkar kafir, wa antum tutla alaikum dan kalian telah dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah, wa fikum rasuluh dan di dalam kalian atau pada kalian rasuluh, rasulnya, rasul Allah, utusannya. Wa may ya'tasim billah dan siapa yang berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya maka sungguh diberi petunjuk ila siratim mustaqim, kepada sirat, jalan yang lurus. Kedua, saya ulang yang ketiga. Dan bagaimana kalian ingkar dan kalian telah dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah dan di dalam kalian rasulnya. Wa may ya'tasim billah dan siapa yang berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya ila siratil mustaqim maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat yang terakhir yang dibaca tadi, ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu mereka beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, ittaqullah, ittaqu kalian bertakwalah Allah kepada Allah, haqqa tuqatih sebenar-benar takwa kepadanya. Haqqa tuqatih sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, ada nun di akhir menunjukkan huruf taukid kemarin, huruf penguat. Dan janganlah kalian benar-benar mati illa kecuali wa antum dan kalian muslimun, orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Saya ulang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, kalian bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna dan janganlah kalian benar-benar mati wa antillah kecuali wa antum muslimun dan kalian muslimun, orang-orang yang berserah diri. Dua ayat yang telah diterjemahkan perkataan tadi, saya ingin menyampaikan makna yang kandungannya sehingga kita insya Allah bisa mendapatkan pencerahan dari Allah melalui ayat ini dan kita terus menjadi orang yang semakin hari semakin baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di ayat yang pertama tadi Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Ini kalau di bahasa kita kan itu kan ini pertanyaan dari Allah. Piye to jane kan itu. Wa kaifa piye jan. Kok iso-isone sampean itu ingkar maring ingsun Allah gitu. Kok bisa kalian itu ingkar kepadaku? Kok bisa ingkar kepada ayat-ayatku? Kok bisa ingkar
Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan inkar. Jadi pertanyaan inkar itu ada pertanyaan yang sebenarnya itu ya jawabannya pasti ya adalah menyadarkan setiap orang, kok bisa ya kan kalian itu ingkar kepada ayat-ayatku padahal ayat-ayatku sudah dibacakan. Kok bisa kalian itu ingkar kepadaku padahal aku yang menciptakan kalian. Itu kalau bahasa Allah bertanya itu pertanyaan yang sebenarnya itu ya. Kalau dalam bahasa kita itu pertanyaan yang mematikan gitu loh. Kita udah nggak bisa apa-apa lagi kalau ditanya gitu. Apa coba alasannya? Ya, misalnya yang memberi hidup siapa? Allah. Yang memberi umur siapa? Allah. Yang memberi sehat siapa? Allah. Lah kemudian ketika sehat, kok yo diajak ngamal, gitu diajak berbuat baik, kok yo nolak? Gitu kan? Pertanyaannya adalah kok iso? Wong sing maringi sehat yo aku, sing nyuruh baik yo aku kata Allah, tapi kok yo diingkari. Piye jare? Kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bahkan wa fikum rasul. Ada kalimat apa? Padahal di antara kalian itu juga ada utusanku kata Allah. Sudah ada rasul, sudah ada nabi, sudah diturunkan Al-Qur'an. Lho kok iso-isone ingkar kepada Allah, coba piye jare? Kira-kira jawabannya mematikan itu pertanyaan yang sebenarnya itu langsung mukib dari bahasa itu langsung tajam kita itu guys, pokoknya nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa jawab apa-apa kecuali apa? Astagfirullahaladzim. Kecuali begitu jawaban kita, mohon ampun sama Allah. Kok iso ya kan sudah diutus Rasulku kok malah ingkar kepada syariat yang dibawa oleh Rasul kan gitu. Kaifa takfuruna? Iya toh. Bagaimana mungkin kalian itu ingkar sekarang gitu? Ayat sudah dibacakan, Rasul sudah berada di antara kalian, bahkan kalau zaman ayat dulu kan Nabi ada, para sahabat ada kan gitu. Kita sekarang berada di zaman berarti kan 14 abad setelah Rasulullah. Ada pewaris para nabi yaitu ulama. Loh kok bisa gitu kan? Tidak ikut kepada ulama-ulama kekasih Allah, pewaris nabi. Dan terus kalau begitu mau ikut siapa lagi? Kok iso gitu loh kalau bahasa kaifa takfurun, itu pertanyaan kok iso piye jane? Ya kan? Jadi ini pertanyaan dari Allah. Kaifa takfuruna? Nah, wa kuntu wa apa kaifa takfuruna? Wa antum tusla alaihim ayat wa fikum rasul. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang kita tidak bisa menjawab apapun, artinya tidak bisa apa namanya? Ini orang biasanya ngeles gitu ya. Nah aku nge-make itu kan bisa begitu lagi. Karena apa? Nah, sudah diutus Rasul, sudah turun Al-Quran, ya kan? Makanya pertanyaan ini sebenarnya sangat luas sekali. Kalau dalam rumah tangga, kok iso seorang anak kok orang gelem taat kalau ibunya, kalau bapaknya, padahal dia itu hidup, dia itu besar, dia itu bisa sukses karena siapa? Nah kan itu pertanyaan. Kaifa? Bagaimana mungkin? Tapi kok terjadi? Kok bisa? Nah, ini adalah pertanyaan yang kalau kita ungkap itu banyak sekali menyadarkan diri kita. Maka lanjutan ayatnya apa? Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Kata Allah, barang siapa yang senantiasa berpegang teguh. Yang kasih itu kalau dilihat dari segi grammar, fi'il apa itu? Ada ya di depan fi'il, mudhari itu ada menunjukkan
sekarang dan akan datang. Maka siapa yang senantiasa, berarti kan yo saiki, yo sesok, yo lusa dan seterusnya berpegang teguh dengan tali agama Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, berarti Allah jamin sungguh orang itu telah diberi hidayah, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Allahumma. Berarti kuncinya apa? Berpegang teguh dengan tali agama. Saya kemarin mengisi pengajian di masjid saya sendiri, kebetulan berbarengan dengan apa? Festival durian. Yang jual durian di pasar rakyat banyak, sing itu ya banyak, sampai 3 kali ngambil itu stoknya. Ya, saking apa? Saking banyaknya orang yang senang dan menikmati buah durian. Saya bahas di situ pas pengajian. Nek iso aja mangan roh, tapi jadikan pelajaran. Apa itu pelajarannya dari durian? Pelajaran dari durian itu apa? Ini tidak hanya makan tok durian, tapi apa pelajaran? Saya sampaikan di sini. Ada orang istilah mengatakan begini, jadilah kamu itu seperti buah durian. Ojo si pisan-pisan dari buah kedondong katanya. Itu maknanya apa? Itu kan berarti kan ada filosofinya. Nah, ini buah durian itu mungkin luarnya nggak kelihatan halus. Wong yo berarti senang karena apa? Ada duri kok di sini. Nah, begitu sudah dibuka, semerbak harumnya. Apalagi kalau sudah dicicipi, wah nikmat dan lezatnya kan begitu. Nah, itu maksudnya begitu. Satu, jadi buah durian itu filosofinya apa? Kenapa? Jadilah seperti durian, jangan seperti kedondong. Kalau kedondong itu apa? Kelihatannya halus gitu kan, lembut, karena kan nggak ada durinya tuh di luar. Tapi coba buka tuh buah kedondong, bijinya kayak apa? Kayak jenengan serang itu gampang. Biji kedondong aja kaleni, telan, tarik lagi, telan, tarik lagi, suaranya wah, goncang. Kedondong, jangan aku jadi kedondong, tapi jadi seperti buah durian. Kenapa durian? Ternyata begitu. Tapi juga filosofinya apa? Apa kabeh senang kalau durian? Lihat senang, nggak semuanya senang. Makanya kalau orang itu manis, orang itu lagi di atas, orang itu dimuliakan, orang itu wangi harum karena prestasinya, itu ya nggak usah gumun. Ini ono wong sing seri gitu. Karena apa? Orang kabeh seneng kalau wanginya durian, orang kabeh seneng kalau manisnya durian. Itu kan filosofi hidup. Makanya ya kalau jenengan sukses, hati-hati. Tidak semuanya orang seneng kalau jenengan sukses itu. Ono sing seri epol gitu kan. Nah, kan gitu jangan gitu. Kemudian walaupun luarnya duri isinya, tapi begitu sudah harum, begitu sudah manis, justru malah di mana-mana pun dia cari kan gitu kan. Jadilah seperti durian. Nah, ini satu contoh. Ada filosofinya coba. Karena kemarin itu ada petani-petani durian yang jualan itu, saya juga sampaikan, para petani yang jualan itu, karena dia punya kebun gitu kan, saya tanya, jenengan selama ini apa yang bisa diambil hikmah pelajaran dari jenengan nanam durian tadi? Ternyata dia walaupun punya kebun durian puluhan gitu, ya nih orang tafakur, ya orang yang tahu ilmu gitu kan. Makanya saya ajak tafakur waktu ngaji. Coba jenengan tuh kalau durian masih kecil dibiarkan kok. Tapi kalau durian itu sudah gede, apalagi sudah menjelang matang, apa yang jenengan lakukan? Tak tahu ini pak, rapi atau gitu. Tujuannya mau apa jadi? Padahal ya tiba ya apa-apa tinggal cukup kan gitu. Nah kan gitu. Kenapa coba gitu? Ya kan? Nah, karena ini akan menjadi sesuatu yang berharga. Engkau nek tiba nih bagi uang itu juga membahayakan orang lain kan begitu? Kan tidak karena membahayakan dirinya, apa? Dirinya itu tapi engkau nek tiba nih bagi uang saja. Tapi rakyat begitu, makanya kita
Itu kan filosofinya apa? Kita itu harus pandai mengikat diri gitu toh. Jangan sampai apa? Lisan kita itu orang ditaleni, kok melarani akhirnya wong kan itu pelajaran. Dan kan orang ditaleni tiba-tiba ada orang lewat, belum gitu kan? Walaupun durennya montong apa, duren apa gitu sih kalau petruk dan montong. Tapi kalau yang kejagoan kayak apa sih? Coba kalau kejagoan duren kayak ya kan, wah malah celaka itu bisa ke rumah sakit. Nah, itu filosofinya apa? Awas hati-hati loh. Nanti ketika jenengan itu menjadi orang yang mulia, berharga, seperti mereka itu, tetap perlu ditaleni kan gitu. Itu pelajaran yang perlu ditaleni itu apa? Awas kalau lisannya dijaga. Ditaleni kan begitu. Nah ini bihamdillah tadi. Wa'tasimu bihamdillah jami'an. Di ayat tadi apa? Wa may ya'tasim billah. Dan siapa yang berpegang teguh dengan tali agama Allah, itu ibaratnya tadi itu buren di taleni ben apa? Tadi biar tidak menjatuhi orang, tidak nyakiti orang lain, tapi tetap dia mulia, tetap dia itu harganya mahal kan gitu. Jadi kita harus pandai naleni gitu kan. Malah kadang-kadang mungkin sing naleni bolak-balik padahal sampai susah-susah naleni, malah nggak dapat pelajaran. Jadi hidup kita itu harus begitu. Hati-hati, kita harus bisa mengikat lisan kita, mengikat pendengaran kita, mengikat mata kita supaya tidak banyak orang yang tersakiti dengan kesuksesan kita, dengan haruman nama kita, dengan kemanisan dan kelezatan hidup kita dan sebagainya. Itu filosofi sederhananya di sini. Dan masih banyak lagi pelajaran ini. Tapi intinya dari ayat ini, may ya'tasim billah, kata Allah, siapapun yang senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka faqad hudiya ila siratin mustaqim, dijamin orang itu ada di dalam jalan yang lurus. Pasti akan Allah mudahkan pintu hidayah, dibukakan pintu hidayah. Allahumma berarti kan kenceng-kencenglah kita berpegang teguh, jangan sampai lepas tuh tali itu, naik kendor ikat meneng dan kenceng supaya kita jalan itu tidak sempoyongan, tetapi kita mantap melangkahkan kaki menuju marudhatillah, ridho Allah. Itu yang pertama. Yang ayat kedua apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Awas di Al-Quran, panjenengan memperhatikan ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas itu berarti siapapun manusia, itu yang disuruh oleh Allah. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, itu seruan khusus. Maka kalau dalam bahasa cinta, kalau Allah mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu, itu sebenarnya adalah apa? Panggilan bahasa cintanya Allah kepada hamba-Nya terpilih. Ya kan gitu. Hei orang-orang yang telah beriman kepada Aku, kan begitu kalau bahasa. Wahai kekasih-kekasihku yang ada di muka bumi ini, kan begitu kalau dibahasakan bahasa cinta kan gitu. Makanya jenengan tuh kalau pas baca ya ayyuhalladzina amanu, satu yang harus ditanamkan dalam diri kita apa? Rasa syukur karena kita lagi disentuh disentuh oleh Allah, diajak bicara oleh Allah, gitu kan? Hambaku yang beriman, tak kandani, itu kan luar biasa. Berarti kan betul-betul memperhatikan kita. Makanya jenengan tuh kalau pas baca Al-Quran, pas diawali dengan ayat wajib amal itu kalau bisa ojo sedih, tapi harus dengan senyum. Karena apa? Aku lagi dipanggil Gusti Allah gitu. Aku lagi diperhatikan Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya Allah, kan begitu. Apa kata Allah? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah ini pesannya Allah. Jadi ketika sudah disayang saya, dielus-elus, kalau bahasa orang tua kan gitu, nak sini nak, tak kasih tahu nak. Wah itu berarti luar biasa tuh, orang tua yang menyayangi anaknya demi kesuksesan masa depan. Nak sini nak, tak kasih tahu. Ittaqullah.
Ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi pesannya apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Ada kalimatnya haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Ada yang tahu mana takwa? Ya, secara umum pokoknya kalau jenengan mendengarkan khutbah itu secara umum khatib selalu menjelaskan pengertian takwa. Kecuali lah jenengan khutbahnya kalau ngantuk ya. Dari dulu ya sampai sekarang ya orang ngerti-ngerti. Nek Jumat kalau ngantuk. Padahal setiap khatib itu biasanya gitu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti kalau pas penjelasannya kan itu, mari kita bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu itu berarti kalau sudah yang itu berarti penjelasannya menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan. Itu pengertian takwa secara umum begitu. Dalam bahasa Arab disebut dengan imtithalu awamirillah wa jtinabun nawahi. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu takwa. Tapi kalau lihat di Al-Quran sendiri ciri takwa banyak sekali. Di Al-Baqarah kemarin, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri-ciri takwa dan seterusnya. Di surah Ali Imran, siapa orang takwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas dan sebagainya. Banyak mana takwa. Yang jelas ya, kita ini dipesani oleh Allah ittaqullah itu. Maka di ayat lain ada ayat mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi sebaik-baik bekal itu bukan duit. Banyak orang yang berduit tapi tidak bertakwa, hancur hidupnya. Jangankan sampai di akhirat, dunia sudah nggak karu-karuan. Kan gitu. Makanya bekal yang terbaik kata Allah adalah takwa. Orang yang kaya tapi bertakwa, wah itu melesat itu kalau masuk surga, nama cepat, bus, langsung tiba-tiba sudah sampai surga. Kenapa? Wis sugi, takwa sisan. Beda kalau melarat, ingkar sisan, wis miskin, kubur gitu kan. Wah, kalau itu kenapa? Suwi perjalanannya dan perkosonnya luar biasa. Alhamdulillah gini. Makanya ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, pesan yang di akhir ayat apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Jangan kalian mati kecuali kalian itu dalam keadaan. Jadi jangan kita itu kalau dalam ayat ini kita itu tidak boleh mati kan? Walaupun mesti mati ya, tapi tidak boleh mati karena ada ilah, kecuali kalau mati kalian itu muslim kan gitu. Berarti kan sebenarnya si orang muslim ini jangan orang sama mati. Karena Allah berpesannya apa? Jangan kalian mati kecuali mati kalian itu dalam keadaan muslim. Nah kan gitu, makanya karena ini bicara tentang kematian, kita harus mati dengan membawa iman dan Islam yang itu disebut dalam bahasa agama kita husnul khotimah. Maka salah satu untuk menuju itu adalah hadirnya kita di majlis malam hari ini. Kita ikutin Maulid Rasul, itu berarti kan dalam rangka apa sih sebenarnya? Dalam rangka kita menjalankan pesan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wong biasa hikmat karo Maulid Rasul, biasa bersolawat kali Rasulullah, biasa menjalankan syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah seperti itu, insya Allah nanti matinya itu akan membawa iman dan Islam. Begitu. Makanya ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk mati kita, mati dalam keadaan apa? Muslim. Walaupun kita tidak pernah tahu, ya kan? Makanya ada bahasa begini, ya kan?
sukses tidaknya seseorang adalah pada akhir hayat, bukan pada kehidupannya itu. Tapi akhir hayat, karena itu yang menentukan. Kalau akhir hayat ternyata kayak burung beo, tahu burung beo? Burung beo tahu? Salah satu burung yang pinter nirukan kita manusia kan beo. Bahkan ada beo yang pinter baca apa? Bismillah ada, beo yang pinter ulum salam ada, bahkan beo yang pinter baca al-ikhlas ada. Tapi ketika beo itu mati, kira-kira itu ke bawah nggak itu? Pernah nggak dengar ada beo matinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan ya? Tidak, mati ya. Padahal waktu hidupnya, alhamdulillah, alhamdulillah, assalamualaikum, assalamualaikum. Makanya janganlah kalian itu mati seperti matinya beo. Maksudnya apa? Ketika hidup beo itu dikir terus, tapi matinya justru tidak ke bawah dikir. Nah, kan gitu. Itu berarti namanya su'ul khotimah. Nah, kita harusnya husnul khotimah. Tapi husnul khotimah tidak ujung-ujung, tidak serta-merta ya seperti kok akhir husnul khotimah. Ya tidak begitu, kita harus berusaha. Ben husnul khotimah piye kan begitu toh. Maka jaga sholat kita. Ben husnul khotimah piye? Jaga rukun Islam kita. Biar husnul khotimah gimana? Jaga rukun iman kita, kan begitu. Kalau orang berusaha ini, maka insya Allah berakhir dengan apa? Husnul khotimah. Kalau sudah berakhir husnul khotimah, ya sudah, berarti itu sukses dunia akhirat. Makanya kita tidak bisa menyombongkan diri saat ini karena kita belum berakhir. Nanti kalau sudah berakhir kehidupan kita masuk alam barzakh, disitulah sesungguhnya kita akan tahu kita akan kemana nanti di sana. Apakah min ahlil jannah atau naudzubillah min ahlil nar, naudzubillah min. Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini luar biasa mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus senantiasa berpegang teguh dengan syariat Allah, berpegang teguh dengan tali agama Allah. Saya mendengar sebuah hadis, kalimatnya singkat, itu kalau dibahasakan secara tekstual, jadi orang banyak bertanya, itu maksudnya kan begitu? Apa hadisnya? Ihfadillah yahfadka. Kalau bahasa kita, jagalah Allah maka Allah pasti menjagamu. Itu kan kalau bahasa kalimatnya. Itu kalau bahasa teks, jagalah Allah kan pertanyaannya apa? Loh, kok Allah kok dijaga atau dia kok baik? Padahal maksudnya jagalah Allah itu apa? Jagalah agama Allah, jagalah hukum-hukum Allah, jagalah syariat Allah, kan begitu. Sama dengan wa'tasimbiha tadi, peganglah erat-erat tali agama Allah, maka Allah pasti akan menjaga. Makanya di hadis itu banyak bahasa-bahasa sareko, maku. Sareko itu apa? Teman, bahasa sareko itu apa maksudnya? Nah, jadi perlu penjelasan kan itu. Nek memahaminya tekstual mungkin bisa bahaya. Ya tahu? Orang tua kita misalnya, orang tua dulu mengatakan, nek malam surau kumpumo gue, kumpumo nanti deh, kumpu suarto. Di sana gitu ya. Padahal maksudnya itu mungkin bahasa sana itu artinya apa? Bukan maksudnya nyemplung di kali itu. Kumpumo itu maksudnya bersihkan jiwamu, bersihkan, itu kan bahasanya kan itu. Itu namanya bahasa. Makanya dalam hadis itu banyak kata-kata kalimat yang tadi bilang. Perlu dijelaskan ya, tidak hanya secara tekstual tetapi secara kontekstual bahasa. Nah, sehingga dari dua ayat ini kita bisa simpulkan bersama, mari kita bersama-sama untuk menjaga ketakwaan kita karena kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Cuman takwanya seperti apa, jenengan sendiri yang bisa menjawab. Saya tidak bisa menilai satu persatu gitu kan. Tapi mari kita nilai diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kita harus selalu menjaga akidah kita, syariat kita, supaya nanti kita meninggal iman dan Islam itu terbawa. Sebab pesan Allah, wala tamutunna
tamutunna illa wa antum muslimun. Nek kowe mati orang Islam mendingan ora usah mati wae, bahasa kan. Tapi lo gimana lagi, wong mati itu hukumnya wajib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya karena itu merupakan pesan mulia dari Allah bagi kita hamba yang dikasih disayanginya tadi, karena diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita ini yang harus langsung sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asoina. Itu orang-orang ingkar. Orang munafik apalagi sami'na wa pikir-pikir katanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini sekali lagi mengingatkan kita semua untuk menghadapi kehidupan ke depan ini, khususnya sekarang mengakhiri tahun 2023 memasuki 2024. Nah, ini kita mengacu kepada ayat ini sebagai petunjuk bahwa kita harus menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu, supaya apa? Supaya nanti kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam sebagai pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi pegangan kita minimal dalam menjalani hidup kita ke depan, dan juga ayat-ayat yang lain yang akan menjadi jublis hidup kita, sehingga insya Allah kita bersama sukses bahagia tidak hanya di dunia tetapi hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang dua ayat ini walaupun sederhana dalam penjelasannya, tetapi kalau kita betul-betul dengarnya dengan iman, insya Allah akan berbekas di dalam hati dan sanubari kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita melalui ayat-ayatnya, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita di dalam kehidupan kita dan keluarga kita ke depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.